Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Mujahid. Saya founder dan owner dari Quick and Clean Laundry. Saya juga menjabat sebagai Sekjen Asosiasi Laundry Indonesia. Kemudian satu usaha saya yang berada di luar kota di Jawa Tengah, yaitu peternakan ayam, di mana ini cukup menantang bagi saya mengelola unit usaha kecil, bahkan mungkin belum menengah, yang saya harus kelola di dua lokasi yang berbeda. Hari ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan mengenai pengelolaan database pelanggan yang saya alami di usaha bisnis laundry saya. Jadi moga-moga ini bisa menjadi tambahan wawasan buat teman-teman sekalian untuk bagaimana kita meningkatkan omset tanpa perlu mencari pelanggan baru. Kita cukup memanfaatkan pelanggan yang ada di laundry kita dengan cara apa? Dengan cara mengelola database yang kita miliki. Baik, mempersingkat waktu, saya mulai dengan materi saya hari ini, yaitu pengelolaan database. Pengelolaan database, kita mulai dengan data. Apa sih sebenarnya data itu? Kemudian seperti apa sih data itu digunakan? Dan sekarang sudah mulai banyak perusahaan menggunakan data dengan istilah big data. Apa itu bedanya data dengan big data? Mari kita sama-sama pelajari, kemudian kita bisa terapkan di laundry kita. Apa itu data? Data adalah keterangan yang benar dan nyata. Nah, bedanya dengan big data adalah data yang besar sekali karena dia big, membutuhkan kecepatan yang tinggi untuk mentransfernya, dan juga varietasnya, jenisnya yang bermacam ragamnya. Kebanyakan big data ini dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan besar yang kini beroperasi untuk mengembangkan bisnisnya, demikian juga untuk mencapai atau mendapatkan pasar yang lebih besar lagi. Bagaimana dengan laundry? Laundry tentu berusaha untuk mengikuti arah ke sana, memanfaatkan data. Seperti kita ketahui, marketing itu bila kita gambarkan dalam diagram Kartesian, ada yang vertikal, kemudian ada yang horizontal. Yang horizontal itu lebih cenderung kepada bagaimana kita mengambil atau mengajak pelanggan baru datang ke usaha kita, datang untuk menikmati jasa atau produk kita. Ada juga yang vertikal. Vertikal ini lebih cenderung kepada sustainability marketing. Marketing di mana kita mendapatkan pelanggan yang harapannya mereka datang terus-menerus untuk menikmati jasa atau produk yang kita tawarkan kepada mereka. Sustainability marketing inilah yang sebaiknya kita rawat karena merekalah yang akan membesarkan bisnis kita. Bisnis UKM tidak terlepas dari itu. Dalam mengelola database pelanggan, untuk kita dapat mengundang mereka datang kembali, tentu tidak semuanya kita kelola. Jadi dalam artian seberapa banyak data pelanggan yang kita miliki, kita tidak perlu semuanya kita minta mereka datang. Nah, saya ingin menjelaskan apa itu marketing. Bagaimana kita bisa melakukan marketing? Apa saja syarat-syarat untuk kita bisa melakukan marketing yang baik? Pertama, agar marketing kita bisa berjalan dengan baik, kita harus memiliki yang namanya winning product. Kedua, agar marketing kita bisa berjalan dengan efektif, kita harus memiliki winning operation. Ketiga, agar marketing kita bisa sesuai dengan harapan kita, kita harus memiliki winning service. Nah, bagaimana kita memahami apa itu winning product? Kita lihat dari ciri-cirinya. Produk yang baik atau yang winning itu adalah produk yang sesuai dengan pasar atau bisa dibilang dengan market fit. Dibutuhkan oleh pasar, itu menjadi salah satu ciri dari produk yang unggul, winning product. Kemudian apabila kita memiliki produk itu pasarnya akan bertumbuh, kemudian terjadi repeat order, tentu produk itu berharga, dan yang paling penting produk itu harus menghasilkan profit. Itu ciri dari winning product. Demikian juga
Selanjutnya, ketika kita melakukan marketing, kita juga harus memahami atau memastikan winning operation. Apa itu winning operation? Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika kita menghitung unit usaha bisnis kita menargetkan omset, anggaplah kita bikin omset A begitu, atau X begitu. Produk Bapak Ibu cukup bagus di pasaran, dikenal atau disukai oleh masyarakat, tapi Bapak Ibu tidak memiliki proses yang baik. Apa yang terjadi? Tentu permintaan akan luar biasa banyak, tapi Bapak Ibu tidak bisa memenuhinya. Karena apa? Operation atau proses pembuatan produk atau proses menjalankan produk yang Bapak Ibu sampaikan kepada pelanggan tidak berjalan dengan harapan. Sehingga ada gap, ada perbedaan antara permintaan dari pasar dengan apa yang dapat kita lakukan atau apa yang kita dapat produksi di unit produksi kita. Sehingga kita wajib memiliki yang namanya winning operation. Berikutnya yaitu winning service. Apa itu winning service? Pelayanan Bapak Ibu. Ketika kita mempunyai produk yang bagus, kemudian kita bisa memproduksi dengan kapasitas yang sesuai dengan permintaan, tentu pelayanan juga bukan sesuatu hal yang bisa kita remehkan. Karena apa yang terjadi? Ketika pelanggan menghadapi situasi-situasi tertentu, tentu mereka akan datang kepada kita. Pelayanan after sales service itu menjadi salah satu ukuran bagi keberhasilan unit usaha yang Bapak Ibu kelola. Demikian juga di bagian front office, di bagian depan, bagaimana pelayanan itu membuat pelanggan menjadi nyaman, pelanggan menjadi senang, pelanggan menjadi sangat bahagia menikmati jasa atau produk kita, itu juga menjadi hal yang tidak bisa kita remehkan. Bapak Ibu sekalian, winning service menjadi tonggak atau ukuran yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan marketing. Ada satu riset yang dilakukan oleh Nielsen. Nielsen itu melakukan riset di mana 80% penjualan itu terjadi karena apa? Karena pembelinya senang dengan yang jual, suka dengan yang jual, dalam artian percaya. Bapak Ibu, camkan bahwa bisnis tidak hanya sekedar menjual produk. Bisnis itu bicara tentang trust. Bisnis itu bicara tentang kepercayaan. Saya ingin menjelaskan perbedaan dari perusahaan kecil dan perusahaan besar. Perusahaan besar yang telah mengelola usahanya bertahun-tahun, apa saja yang kita bisa manfaatkan untuk kita tiru di usaha kecil kita. Yang membedakan paling signifikan adalah usaha-usaha kecil itu lebih banyak berfokus pada yang namanya penjualan. Jadi fokusnya hanya pada omset. Apa yang membedakannya Bapak Ibu dengan perusahaan-perusahaan besar? Perusahaan besar itu sudah mulai memikirkan yang namanya aset, yang namanya data, yang namanya database, yang namanya koneksi antar data. Fokus mereka adalah pada aset, database, dan bahkan big data. Baik, itu yang membedakan antara perusahaan kecil dan perusahaan besar. Perusahaan kecil lebih cenderung kepada hit and run, dapat kemudian lepas. Tapi perusahaan besar, mereka memikirkan ketika mereka mendapatkan pelanggan, ketika produk mereka terjual atau termanfaatkan oleh pelanggan, mereka memikirkan keberlanjutannya. After sales service, bagaimana customer relation management dibangun oleh perusahaan-perusahaan besar. Tentu ini bukan sesuatu yang sulit atau tidak mungkin kita eksekusi di unit bisnis UKM kita, Bapak Ibu sekalian. UKM itu bisa meniru perusahaan-perusahaan besar. Kita tiru idenya tanpa perlu meniru menyiapkan peralatan atau perangkat yang telah disiapkan oleh perusahaan besar. UKM kita meniru dengan cara bagaimana membuat circle atau lingkaran di mana pelanggan itu bisa begitu dekatnya dengan unit bisnis kita. Oleh Nielsen, bahwa 80% pelanggan itu lebih suka ketika mereka bisa mempercayai atau bisa trust kepada unit usaha yang dia bisa manfaatkan produk atau jasanya. Baik, lanjut kepada tipe pelanggan. Di dalam pemahaman kita, pelanggan itu dibagi menjadi 4. Apa itu, Bapak Ibu sekalian? Pelanggan di level pertama, yaitu pelanggan yang sudah mulai merasa puas dengan produk atau jasa kita. Mereka puas dengan apa yang kita sampaikan, mereka puas dengan apa yang layanan kita berikan kepada mereka, mereka puas dengan kecepatan atau operation tadi yang
kita sampaikan kepada mereka. Pelanggan mulai karena mereka puas masuk kepada level yang namanya loyal. Ketika Bapak Ibu sudah mulai banyak mendapatkan pelanggan-pelanggan yang puas, ada tugas dari kita untuk bagaimana membuat pelanggan itu loyal terhadap produk atau jasa kita. Pelanggan ketika mereka sudah loyal, satu step lagi untuk naik ke atas, yaitu pelanggan yang mulai engage. Engage itu menjadi satu dengan apa yang mereka beli, apa yang mereka nikmati, baik produk maupun jasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas kita sebagai owner dari UKM, ketika kita sudah memiliki pelanggan loyal, ada satu tingkatan untuk membawa mereka lari atau naik ke level engagement. Engage, pelanggan harus mulai setia. Pelanggan yang kita harapkan adalah pelanggan dengan level advocate. Apa itu level advocate? Advocate ketika pelanggan kita selain mereka menjadi konsumen dari produk atau jasa kita, mereka juga dengan sukarela menjelaskan produk atau jasa kita kepada khalayak ramai. Paling tidak kepada keluarga mereka, kepada saudara mereka, kepada teman-teman dekat mereka, kepada lingkungan dekat mereka. Bagaimana kita memanfaatkan data pelanggan yang telah ada di data kita? Bapak Ibu sekalian, perhatikan ketika kita ingin melakukan marketing tapi dengan modal yang tidak begitu besar. Kita coba hubungi pelanggan-pelanggan yang telah menjadi pelanggan kita. Mari kita lihat data Bapak Ibu sekalian di unit usaha Bapak Ibu sekalian. Ada berapa customer yang sudah pernah datang ke dalam usaha kita? Untungnya di dunia usaha laundry ini kita menggunakan aplikasi POS atau aplikasi kasir, di mana kita mendapat kelebihan mencatat data pelanggan kita, mencatat nomor telepon mereka, mencatat nama mereka, mencatat bahkan alamat mereka, mencatat bagi beberapa laundry sudah mencatat lokasi tempat mereka tinggal. Data-data ini dapat kita manfaatkan untuk kembali memperbesar omset yang kita harapkan di usaha laundry kita. Kemudian yaitu membuat klasifikasi pelanggan. Jadi kita pentingnya melakukan klasifikasi adalah kita meletakkan mana yang penting, mana yang mendesak, mana yang urgent, mana yang important. Tentu tidak semua pelanggan menjadi pelanggan yang penting Bapak Ibu sekalian, karena hanya beberapa pelanggan saja yang bisa mengenerate revenue sampai 80% usaha kita. Itu yang kita harus klasifikasikan. Siapa saja sih yang datang laundrynya selalu baju-baju atau kemeja-kemeja kerja? Siapa saja sih yang datang laundrynya selalu sepatu dan semua yang sifatnya care cleaner? Itu Bapak Ibu harus mengklasifikasikannya dalam kelas-kelas tertentu. Tugas Bapak Ibu sekalian adalah mendapatkan data tersebut. Baik, langkah berikutnya yaitu menyiapkan revenue generation. Apa yang dimaksud revenue generation? Revenue generation singkatnya adalah bagaimana pelanggan itu mendapatkan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Bagaimana kita meningkatkan revenue generation? Dengan cara apa? Pelanggan yang datang kiloan kita tawarkan ke sesuatu yang mungkin bisa jadi pelanggan tidak paham bahwa layanan itu ternyata kita siapkan di unit usaha kita, di laundry kita. Seperti misalnya pelanggan yang datang tidak tahu bahwa ternyata di laundry kita ada perawatan khusus bagaimana merawat baju batik. Baju batik tidak sembarangan, apalagi baju batik sutra. Ketika pelanggan kiloan kita mulai tawarkan untuk nikmati layanan baju batik, atau mungkin baju katun, atau mungkin baju pesta, atau mungkin baju pengantin, sesuatu yang mungkin dalam pikiran mereka tidak pikirkan itu bisa dilakukan di laundry kita, mereka akan datang dengan keinginan mencoba layanan-layanan baru tersebut. Ini yang disebut revenue generation. Setelah kita tadi memahami bagaimana cara kita membuat strategi vertikal untuk mengelola database pelanggan kita mulai lakukan pengecekan di masing-masing data kita. Mari Bapak Ibu, tentu apabila Bapak Ibu telah menggunakan POS, aplikasi POS yang bisa di-download di banyak
jenis begitu ya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu membuka database pelanggan Bapak Ibu. Kemudian mulai lakukan klasifikasi. Klasifikasi seperti yang tadi saya sampaikan, tidak hanya melulu kontribusi omset mereka, jenis kelamin, kemudian kecenderungan mereka memanfaatkan laundry, kemudian kebiasaan-kebiasaan mereka melakukan laundry, hal-hal yang mungkin mereka tidak pikirkan itu kita klasifikasikan dalam satu data, sehingga nanti setelah klasifikasi yang kita lakukan berikutnya adalah menghubungi mereka. Ketika kita dekat kepada mereka, demikian juga sebaliknya, mereka tentu akan lebih dekat kepada kita. Sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita di Quick & Clean kemarin melakukan promosi kepada internal pelanggan kita. Kami klasifikasikan pelanggan tersebut adalah pelanggan yang terus-terusan datang hanya membawa kiloan. Kemudian kita bikin scripting, kemudian kita bikin foto. Di dalam foto itu kita berusaha untuk menyampaikan kepada mereka bahwa hati-hati dengan bantal, spray, dan bed cover Anda. Lakukan pembersihan setiap 2 minggu sekali, karena di bantal, di spray, dan di bed cover Anda banyak tumbuh hewan-hewan mikroskopi seperti tungau dan lain sebagainya. Ketika itu kita tidak perhatikan, maka itu akan berbahaya buat kesehatan kita. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika kita buat scripting, kemudian kita buat foto yang menarik dengan itu, kemudian kita targeting dengan klasifikasi pelanggan tersebut. Di tempat saya saat ini sudah hampir 3.000-an pelanggan aktif yang ada di database kita. Kami hanya ambil bagian kiloan saja, kemudian kita kirimkan kepada mereka secara personal Bapak Ibu sekalian. Banyak aplikasi di luaran sana, baik aplikasi untuk komputer maupun aplikasi untuk handphone kita, kirim kepada targeting customer kiloan tadi, kemudian sapa dengan nama mereka. Jadi ini bukan teknik broadcast dalam WhatsApp atau dalam media komunikasi kita, lebih cenderung kepada personal touch. Bagaimana kita menghubungi pelanggan kiloan tadi dengan menyebut nama, kemudian menyampaikan salam, kemudian menyampaikan berita baik bahwa di bantal, guling, spray, dan bed cover Bapak Ibu sekalian itu ada tungau yang setiap 2 minggu sekali harus dilakukan pembersihan. Dalam jangka waktu tertentu, tiba-tiba laundry kita kedatangan begitu banyaknya bantal, begitu banyaknya guling, begitu banyaknya spray, begitu banyaknya bed cover. Itu sebagai bukti bahwa ternyata efek dari targeting pelanggan kepada pelanggan-pelanggan tertentu, kemudian informasi edukasi yang kita berikan kepada mereka masuk, meningkatkan omset di unit usaha kita. Baik Bapak Ibu sekalian, di akhir presentasi saya hari ini yaitu bagaimana Bapak Ibu setelah ini mulai mengklasifikasikan pelanggan. Pertanyaan saya, layanan apa yang paling tinggi, yang paling disukai di laundry Bapak Ibu sekalian? Ketika Bapak Ibu sudah bisa menjawab ini, artinya Bapak Ibu sudah mulai bisa mengklasifikasikan pelanggan-pelanggan Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Ketika Bapak Ibu tahu layanan apa yang paling tinggi yang sangat diminati oleh pelanggan, baik bulan ini, 2 bulan ke belakang, 3 bulan ke belakang, atau bahkan 5 tahun ke belakang, itu berarti Bapak Ibu sudah mulai fokus kepada database pelanggan. Manfaatkan itu, nikmati kemudian hasilnya. Memang selalu ada usaha di awal sebuah keberhasilan. Coba terapkan di laundry Bapak Ibu sekalian. Demikian yang saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.